Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian pagi kita. Kita mulai buku baru kita tentang terjemah hadis Syam. Terjemah hadis Syam, sudah pegang semua ya bukunya ya. Kita baca yang paling belakangnya dulu nih. Yang belakangnya dulu. Tentang buku hadis Syam. Buku ini bagaimana ini? Ya. Jadi buku ini merupakan kumpulan dari berbagai artikel yang pernah dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir pada periode akhir tahun 60-an. Tahun 60-an. Lebih tua lagi ya dari ayah juga ya. Tapi dilihat di sini. Kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku, lalu diberi judul hadis Syam atau hadis Syam. Karena pada akhir tahun 60-an ini ya, isi dari buku ini menjadi bahan kajian di dalam halqa-halqa umum selama bulan Ramadan, terutama di Yordania. Coba, ini adalah cerita atau halqah atau kajian di bulan Ramadan. Nah, ini lihat. Jadi kultumnya tuh ini. Oh, mantap. Ya. Meskipun berbagai topiknya pernah menjadi bahan kajian hampir 50 tahun yang lalu, akan tetapi spirit dan atmosfer dakwah yang melatar belakanginya tetap relevan untuk kajian dan inspirasi bagi para aktivis dakwah masa kini. Sebaran topiknya yang cukup lebar, dari perkara akidah, tauhid, rizki hingga persoalan politik internasional, menggambarkan kompleksitas berbagai persoalan yang secara real dihadapi oleh kaum muslimin saat itu. Meskipun masa kini tetap sama. Jadi semoga buku ini bisa menginspirasi para pembaca. Nah, jadi ini sama walaupun dari 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Nah, karena memang begitulah, kalau isi kitab yang itu ada inti dari permasalahan umat, itu akan senantiasa bisa relevan. Nah, kita mulai di sini ya. Tidak ada pembukaannya, itu adalah sebagai intisari belakang dari cover. Kita bahas di sini ada di daftar isi, kalian bisa baca dari daftar isi itu tadi seperti yang dikatakan di muka tadi, ya, di depan tadi. Apa itu? Kita mencakup nanti dengan dari mulai masalah akidah, ya, bahkan sampai masalah politik internasional nanti. Jadi buku ini adalah luar biasa sebenarnya. Dulu ayah mengkajinya itu langsung dengan bahasa Arabnya ya, belum ada terjemahan ini gitu. Alhamdulillah ya, ini bisa dikaji. Nah, poin pertama ini adalah ya, judul pertama pada pagi ini
bagaimana membangkitkan umat Islam saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini umat Islam sudah bangkit? Coba jawab. Gimana pertanyaannya, apakah umat Islam saat ini sudah bangkit? Sudah atau belum? Belum. Umat Islam belum bangkit sekarang. Lalu bagaimana membangkitkan umat Islam saat ini? Nah, ikuti ya. Tuh, lihat semuanya, pegang. Membangun kebangkitan adalah ya, meningkatnya taraf berpikir. Nah, jadi gitu tuh. Yang namanya bangkit itu mikirnya ningkat. Kebangkitan taraf berpikir. Jadi bukan yang lain. Jadi kalau kamu mikirnya benar, kalau seorang mikirnya sudah benar, ya, meningkat taraf berpikirnya, itulah bangkit. Jadi yang tadinya bodoh jadi pinter, itu termasuk juga bagian bangkit. Tapi bagaimana nanti nih? Nah, ini dia dikatakan. Kebangkitan yang dimaknai sebagai peningkatan taraf ekonomi tidak termasuk kebangkitan. Nah, tadinya miskin jadi kaya itu bukan dalam kategori bangkit. Paham? Tadinya nggak punya duit jadi punya duit, itu bukan kategori bangkit. Alasannya, nah ini dia nih alasannya nih kalau dalam satu bangsa yang namanya kebangkitan tadi. Ya. Kuwait yang perekonomiannya maju dan berkembang sebagaimana halnya negara-negara Eropa seperti Swedia, Belanda, Belgia, tetapi negara-negara Swedia, Belanda dan Belgia mampu bangkit sementara Kuwait tidak mampu bangkit. Coba. Walaupun Kuwait itu negara kaya. Ya, jadi tahun 60-an sudah kaya. Sekarang juga walaupun pernah dijajah oleh Irak, dicaplok oleh Irak, tapi tidak bisa jadi bangkit. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang pada saat sekarang tahun dahulu itu juga sudah bangkit. Sekarang Eropa juga sudah bangkit, walaupun mungkin sekarang ada krisis ekonominya. Ya karena memang pada waktu itu ekonomi mereka pun tidak lebih baik dari Kuwait. Ya. Jadi dikatakan di sini, meningkatnya perilaku akhlak juga digolongkan sebagai meningkatnya perilaku akhlak tidak juga digolongkan sebagai kebangkitan. Kalau ekonomi bukan sebagai kategori kebangkitan, akhlaknya baik, apakah juga termasuk kategori bangkit? Ya. Ya, apakah akhlaknya juga kategorinya bangkit? Ya. Nah, dikatakan di sini, ternyata akhlak pun bukan kategori kebangkitan, bukan standar kebangkitan. Alasannya adalah kota Madinah saja yang saat ini termasuk kota-kota di dunia yang berperilaku akhlaknya tinggi tetap tidak bangkit. Di Madinah itu ya, di Madinah itu orang-orangnya itu sangat baik, ya. Ayah tuh waktu haji itu, ya pernah sedang berjalan sendiri itu, tiba-tiba dipanggil itu orang itu kayaknya manggilnya namanya semau dia itu, Faisal, oh Faisal aja dia manggil Faisal. Makanya ini kalian namanya Faisal. Ada orang itu dari mobil mewah, mobil bagus sekali, kaget aja kan, berhenti dia agak di depan, lalu samperin, kenapa? Dia panggil, lalu dia turun, dia mengeluarkan seorang ibu-ibu ya, sudah tua, dia keluarkan. Dia ngomong waktu itu pakai bahasa Inggris. Pokoknya intinya, ayah lupa ya tepat dia ngomongin. Intinya itu dia mengatakan bahwa orang ini tersesat jauh dari kota Madinah. Ini saya antar, ya kan?
dan melihat ayah itu apa? Dari Indonesia juga. Orang ini orang dari Indonesia. Diantar. Dia katakan ini orang ini tersesat katanya jamaah haji. Wah, saya bilang ya, tolong bantu, maksudnya dia itu ke tempat muasasah haji Indonesia. Kebetulan memang di dekat maktab atau di dekat hotel tempat ayah tinggal itu, dekat itu ada muasasahnya. Ayah langsung tahu ya, ayah terima ya. Lalu ayah antar. Di mana nggak tahu, ibu itu sudah bingung, sudah linglung, dan memang betul tersesat. Dan dia sangat baik, bahkan nggak tahu apakah waktu itu saya ingat ayah itu dia juga bantu kepada ibu itu. Gitu. Pokoknya dia minta tolong dengan seperti itu dan minta diantar. Itu juga bahasa Inggrisnya sama, bahasa Inggris dia juga nggak begitu bagus, ya, jadi pas lah. Gitu kan, baru ayah antar. Dan betul ya kan, selama ayah di situ itu banyak sekali yang membagikan makanan, ya kan, nasi, ayam, semua. Bahkan juga orang-orang di situ memang sangat terkenal dengan apa? Dengan ketinggian akhlak dan kebaikannya tuh Madinah itu. Makanya nggak akan itu. Mana bukti yang paling konkret adalah pada saat Rasulullah SAW bagaimana? Hijrah. Ya kan? Saat salah seorang dari orang-orang Ansor bahkan sangat baiknya itu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, untuk apa? Saya punya rumah yang depan, punya tanah yang depan atau yang belakang. Ya kan, saya punya tanah, ini kamu pilih tanah yang mana yang kamu mau. Saya punya rumah yang mana yang kamu mau, ambil, nanti kamu tinggali di situ. Bahkan dia katakan, saya punya berapa istri, pilih kamu mau istri yang mana, saya ceraikan, nanti setelah masa iddah selesai, ya kan, silahkan nikahkan dan saya bantu untuk menikahnya. Coba bayangkan, ini bukan berarti perempuan dibagi-bagikan, tidak, tetapi apa? Saking dia ini berbagi kepada saudaranya, itu akhlak orang Madinah. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak, tapi tunjukkan saja pasar. Ya. Jadi kalau dikatakan cerita orang Madinah itu berakhlak luar biasa. Tapi apakah Madinah itu bangkit sekarang ini? Itu pada masa Rasul itu bangkit. Tapi nanti apa yang membuat bangkit itu? Ya. Ternyata tidak bangkit. Ya. Nah, ini dalil lainnya lagi atau alasan lainnya lagi adalah kota Paris yang terkenal perilaku akhlaknya rendah, bobrok, tetapi mampu bangkit. Karena itu kebangkitan adalah meningkatnya taraf berpikir. Jadi bukan akhlak. Perancis itu bejatnya luar biasa sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Ya. Ya, nggak perlu ceritakan lah. Tapi apa? Luar biasa buruk perangai orang-orang yang ada di sana. Tapi mereka mampu bangkit. Kenapa? Taraf berpikirnya yang meningkat. Nah, ini dia. Jadi makanya penting nih. Nah, kebangkitan itu bisa benar. Nah, ternyata walaupun taraf berpikirnya meningkat, bisa juga kebangkitannya salah. Dan taraf berpikir itu bisa benar, bisa juga keliru. Amerika, Eropa, Rusia misalnya adalah negara-negara yang mengalami kebangkitan. Karena apa? Karena menjadi negara adidaya, ya kan? Banyak. Tetapi kebangkitannya tidak benar, karena kebangkitan tidak didasari oleh asas yang bersifat ruhi, kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Jadi Amerika, Eropa, ya kan, Prancis, ya kan, itu kebangkitannya tidak benar. Rusia di situ. Kenapa? Tidak melandasi kebangkitannya itu dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Tidak bersifat ruhi. Kebangkitan yang benar atau kebangkitan yang sahih adalah meningkatnya taraf berpikir yang didasarkan atas ruhi, atas kebangkitan kesadaran hubungannya dengan Allah.
Jadi kalian tuh juga belajar biar pinter, harus dilandasi kesadaran hubungan Allah untuk menerapkan syariat Allah. Itu sadar itu. Ingat nih. Kalau dikatakan misalnya, wah alhamdulillah saya hafal 30 juz. Banyak orang yang hafal 30 juz, tapi kalau nggak pernah mau berpikir untuk menerapkan syariat Allah dengan hafalan Qur'annya, dengan hafalan hadisnya, bahwa dia punya hubungan dengan Allah, akan dihisab oleh Allah, ya kan? Di dunia menerapkan syariat Allah, nggak akan bangkit orang ini. Paham? Makanya ada orang yang katanya, kalau katanya ya nggak tahu juga, hafal Quran, hafal banyak hadis, tapi nggak mau menerapkan syariat Allah. Gimana coba? Nggak bangkit orang seperti ini. Paham? Gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Nah, mana ya? Jika kebangkitan tidak didasarkan pada asas ruhi, ya memang mampu bangkit, tetapi kebangkitannya tidak termasuk kebangkitan yang benar. Salah jadi bangkitnya. Makanya bangkitnya akhirnya buat menjajah orang. Itu nggak boleh, ya. Nah, misalnya kita menyatakan bahwa Indonesia bangkit 2045 misalnya, boleh kita canangkan gitu, bisa. Bagaimana caranya? Bangkitkan taraf berpikirnya dengan landasan ruhiyah tadi, ruhi. Dengan landasan kesadaran hubungan dengan Allah, mikir yang benar untuk menerapkan syariat Allah. Bangkit Indonesia, bangkit nanti insyaallah. Nah kita ini, kalian nih 2045. Nah, coba deh, sekarang berapa umurnya nih? Najwa, berapa umurnya Najwa? 7, 8? Hah? 9? 9. Nah 9 tambah sekarang 2022, 2045. Wah, banyak lah dah pokoknya. Iya. Nanti mungkin bisa saja masa Najwa itu, ya kan? Gitu. Ya, paham. Nah, jadi gini. Nah, kebangkitan apapun macamnya tetap tidak dapat disebut sebagai kebangkitan yang benar selama tidak didasarkan pada asas pemikiran Islam. Jadi kebangkitan yang sahih itu hanya kebangkitan Islam, karena hanya Islam sajalah yang berdasarkan asas ruhi. Coba agama mana yang menyatakan, yang menetapkan kesadaran diri makhluk, diri manusia kepada Allah untuk menerapkan syariat Allah secara totalitas? Kecuali Islam, tidak ada. Hanya Islam. Tapi mereka itu berdasarkan ketuhanan juga. Oh, terserahlah ngakunya mereka. Tapi kalau orang Islam, Islam sajalah yang bagaimana? Yang menetapkan kesadaran manusia kepada Allah itu, ya, sebagai landasan dalam kebangkitan. Itulah landasan rohi. Dan inilah kebangkitan yang sahih. Benar. Kebangkitan yang benar. Kayak harus bangkit ini kita. Tapi saya nggak ngerti gimana bangkitnya. Loh, ya ini kan diajarin makanya. Yaitu melandasi bahwa kita adalah makhluk Allah, punya kesadaran hubungan dengan Allah sebagai yang menjalankan syariat Allah. Lalu berpikirnya diasah. Oke, ada kajian, walaupun ya nanti kajian tentang kitab At-Tafkir terus. Ya, itu juga bagian dari penguatan pemikiran. Nah, lalu bagaimana mencapai kebangkitan itu? Ya. Metode untuk mencapai kebangkitan itu adalah dengan menegakkan pemerintahan kekuasaan yang didasarkan pada pemikiran. Jadi emang kekuatan itu pada apa? Pada kekuatan mengatur manusia dalam skop apa? Sistem kenegaraan, kekuasaan.
Makanya orang-orang yang berkuasa harus mampu memahami bagaimana konsep berpikir yang kuat, yang sebenarnya. Baik itu dia sebagai orang yang dengan konsep yang benar atau salah, nanti berikutnya. Tetap dia harus punya konsep. Negarawan sejati Amerika misalnya, dengan sistem kufurnya itu misalnya. Gimana? Dia jalani itu, dia buat konsep sangat detail. Dengan sistem dia sangat luar biasa. Kalau kalian nanti belajar ilmu hubungan internasional, ilmu ketatanegaraan, bagaimana Amerika adalah negara satu-satunya di dunia yang bagaimana? Yang membuat konsep sistem kenegaraan yang paling mapan sampai sekarang. Dengan luar biasa. Perancis saja kalah. Perancis itu sangat individualis. Ini bukan memuji Amerika, tapi begitulah kebangkitan. Metode untuk sampai kepada bangkit adalah gimana? Dengan sistem dan kekuasaan yang menerapkan pemikiran tadi. Ya kan? Bukan didasarkan jadi negara yang dibangun itu berdasarkan ideologi. Nah, kalau kita bahas di sini. Bukan berdasarkan pada peraturan perundangan atau hukum. Jadi bukan cuma sebatas begini hukumnya dipaksa rakyatnya misal, tidak. Penegakan negara yang didasarkan pada perundangan dan hukum tidak mungkin mencapai kebangkitan. Malah sebaliknya, jika itu terjadi sangat membahayakan kebangkitan itu sendiri. Jadi kalau misalnya dengan law enforcement, dengan kekuatan hukum, nih aturan harus gini, ketatan harus gini, undang-undang begini, tegakkan hukum agar bangkit. Tidak, itu bahkan bisa membuat keterpurukan, bisa ada penyalahgunaan. Yang ada bagaimana? Dia harus paham bahwa yang namanya bangkit dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan ideologi atau mabda. Jadi kebangkitan tidak mungkin diraih melainkan dengan menegakkan pemerintahan dan kekuasaan atau atas dasar pemikiran atau ideologi. Jadi kekuasaan berdasarkan ideologi. Apakah sudah semua negara memiliki ideologinya untuk membangun pemerintahannya? Belum. Kalau sekarang yang terbukti berdasarkan ideologi itu cuma bisa langsung dibilang itu tadi Amerika. Itu berdasarkan ideologi mereka. Termasuk juga Eropa, beberapa negara. Nah, dari pemikiran ideologi inilah muncul berbagai solusi praktis untuk menanggulangi segala macam persoalan hidup. Nah ini, jadi dari ideologi inilah ada mu'alajatul limasyakilil insan, menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia. Dari pemikiran ideologi tersebut terpancar segala bentuk peraturan, perundangan dan hukum. Nah, jadi bukan berdasarkan jiplak atau ngada-ngada, tidak, berdasarkan memang ideologinya, membuat hukumnya, membuat peraturannya. Islam yang begitu sebenarnya. Karena Islam memiliki itu. Bahas di sini contohnya Eropa tatkala mengalami kebangkitan didasari pada satu pemikiran ideologi. Nah ini Eropa nih, termasuk sampai tadi Belanda yang menjajah Indonesia itu juga begitu. Yaitu pada saat itu ideologi Eropa itu pemisahan urusan agama dengan negara atau ideologi sekularisme dan kebebasan. Jadi sangat bebas, bahkan sampai bebas yaitu di Prancis itu nggak ada cerita partai politik yang sebenarnya, pemerintahan yang sebenarnya, saking ideologi kebebasannya itu luar biasa. Dan merekalah sumber dari pertama kali ideologi sekularisme ini, kebebasannya.
liberté, égalité dan fraternité, dengan semboyan itu. Kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. Nah, atau gimana? Ya gitulah kira-kira. Ya. Begitu pula Amerika tatkala mengalami kebangkitan, kebangkitannya didasarkan pada satu pemikiran, yaitu sekularisme dan kebebasan. Jadi negara Amerika ada termasuk negara yang satu-satunya mampu bangkit dan bebas dari penjajahan Inggris dan juga Perancis, ya, dengan kekuatan rakyatnya sendiri, dengan kekuatan apa? Militer rakyatnya yang bangkit itu Amerika, dan menyusun dari 9 orang founding father-nya Amerika, penyusun negara Amerika itu sangat detail, luar biasa itu dia. Jadi mengeluarkan energi untuk bagaimana dengan landasan sekularisme dan kebebasan ini ngatur negaranya. Jadi bukan cuma nyontek-nyontek dia nggak mau. Kenapa? Karena dia banyak dari berbagai suku dan negara yang luas. Nah, Uni Soviet juga dahulu sebelum Rusia, ya, tatkala mengalami kebangkitannya didasarkan pada suatu pemikiran, yaitu materi dan perubahan atau evaluasi materi, yaitu perubahan suatu dengan sendirinya dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik. Jadi dengan adanya dialektika materialisme, Lenin dan Stalin, Lenin terutama yang meletakkan dasar negara Uni Soviet dulu, walaupun sudah runtuh, ya, tahun 60-an masih ada Soviet, ya kan? Tapi sekarang kita akan lihat sebenarnya awalnya dulu dia menegakkan negara berdasarkan pemikiran. Bangkit iya, tapi karena pemikirannya memang salah, dia runtuh. Amerika juga nanti runtuh, Eropa juga runtuh, karena pemikirannya salah. Uni Soviet menegakkan pemerintahan pada tahun 1917 Masehi yang didasarkan pada pemikiran ya semacam ini. Jadi ya, jadilah Uni Soviet bangkit dengan pemikiran apa? Dialektika materialisme. Semua berdasarkan materi. Ya, kalian sudah pernah itu bahas itu dalam halqa, ya. Negeri Arab, nah ini juga tatkala mengalami kebangkitannya didasarkan pada pemikiran Islam. Itu dapat dilihat tatkala Rasulullah SAW diutus dengan membawa risalah dari Allah SWT. Di atas landasan risalah ini ditegakkan pemerintahan dan kekuasaan. Coba, Rasulullah bawa risalah dari Allah, itu membangkitkan pemikiran, kesadaran yang bersifat ruhi. Jadilah pada waktu itu bangsa Arab pada masa Rasulullah bangkit. Terus setelah bangsa Arab itu bagaimana? Meninggalkan Islam, mengambil sekularisme yang gak cocok dengan Islam sebenarnya, yang menyebabkan orang-orang itu kufur dari Islam gara-gara ngambil sekularisme. Gimana dia? Terpuruk sampai sekarang, walaupun ekonominya bangkit. Walaupun ekonominya meninggi, bukan bangkit, ekonominya nambah. Ya. Di atas landasan risalah Islam ini ditegakkan pemerintahan dan kekuasaan. Negeri Arab pun bangkit tatkala mereka meyakini dan berpegang teguh pada pemikiran Islam. Di atasnya dibangun pemerintahan dan kekuasaan. Nah, jadi karena Islam itu mengajarkan fikihnya dengan pemerintahan Islam itu dalam kitab-kitab fikih tentang sistem pemerintahannya dengan sistem khilafahnya yang dilandaskan kepada akidah, itu mampu membuat kaum muslimin bangkit pada waktu itu, pada masa Rasulullah. Dan kita bisa juga gitu. Itu ajaran Islam. Khilafah itu ada dalam syariat Islam, dalam fikih. Ini ada salah seorang komisaris ngomong itu, menghina khilafah itu. Saya nggak mau ngomong itu, ya kan? Keji itu mulutnya dia, kalaupun betul-betul dia
Kenapa? Karena dia telah menghina ajaran Rasulullah SAW, menghina ajaran Islam. Itu harusnya dihukum berat dia orang seperti itu. Ya. Ini harus tahu nih kalian. Nah, dengan ajaran Islam itulah kaum muslimin mampu bangkit. Ya. Makanya sekarang kalau boleh dibilang gampangnya itu, kalau mau bangkit, umat Islam harus kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Paham sampai sini? Walaupun kalian bisa baca, tapi beda rasanya kalau dibahas gini ya. Iya. Apalagi yang nggak bisa baca, nggak ya bisa semua insya Allah. Ada pertanyaan? Cukup sampai sini ya. Nanti lanjutin lagi, tandai. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Cukup ya? Kalau tidak ada, ya kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita salawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Allahumma sholli. Ada suaranya. Ala Sayyidina Muhammadin tibbil keluarkan suaranya. qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.